Wabarakatuh. Gimana kabarnya nih teman-teman Taraga Diri? Semoga sehat-sehat selalu ya. Oke, selamat bergabung di Salam Diri, Sabtu malam diskusi ringan bersama Taraga Diri. Halo, Gunia. Halo, ya, Iya, oke. Ya, jadi pada kesempatan kali ini kita telah kedatangan pemateri kita yang sangat luar biasa nih. Namanya Zunia Fariska. Hai Kak, sekali lagi nih. hai Mbak, selamat malam Mbak. Gimana kabar Mbak? Selamat malam. Alhamdulillah luar biasa sehat. Gimana, Zunia? Happy banget ya hari ini bisa gabung, bisa join bareng sama Tarakat Kiri. Luar biasa. Ini jadinya malam minggu yang berfaedah ya. Iya, alhamdulillah ya. Iya, bener banget. Oke, teman-teman. Terima kasih ya teman-teman yang udah bergabung. Hai Mas Dika, halo Suryani, halo semuanya. Iya, jadi mungkin saya sedikit perkenalan nih tentang Kak Zunia ini. Jadi Kak Zunia Fariska ini merupakan mahasiswa magister psikologi profesi di bidang klinis. Nah, saat ini kuliah di Universitas Islam Indonesia. Sekarang lagi di Kalimantan Utara ya, Kak ya? Bener, lagi ada di perbatasan Iya. nih antara Indonesia dengan Malaysia. Wow, kita ternyata pemateri kita kali ini tuh dari Kalimantan, teman-teman. Ya, Iya. sebenarnya lagi disclaimer juga sih, Mbak. Jadi kalau misalnya mungkin kemungkinan jaringannya tidak mendukung, kita usahakan semaksimal mungkin berdoa semoga lancar ya sampai akhir ya. Oke, amin, amin. Iya. Baik teman-teman, jadi malam ini kita akan bahas tentang FOMO. Nah, FOMO ini merupakan singkatan dari Fear of Missing Out atau kekhawatiran akan ketertinggalan gitu ya, atau enggak up to date gitu. Nah, jadi teman-teman, mungkin kalau misalnya ada yang mau bertanya, silakan langsung diketik di pada pojok bawah nih, ada tanda balon ya, sama tanda tanya di tengahnya. Nah, bisa langsung ketik di situ biar teman-teman tuh pertanyaannya nggak tenggelam gitu ya. Oke. Nah, halo Kak Ira. Selamat malam. Iya. Jadi kita kan sekarang itu sangat dekat dengan gadget ya, apalagi kayaknya udah semua orang tuh punya media sosial gitu ya. Nah, tentu ada manfaatnya, yaitu misal kita dengan mudah mendapatkan informasi seperti itu. Tapi di balik dari manfaat ini ada kerugiannya juga nih. Misal ketika kita sudah ketergantungan banget sama gadget ya, mungkin akan ada perasaan di mana ketika satu hari kita nggak buka media sosial misalnya ya, kita merasa kayak, aduh, aku ketinggalan nih sama informasi hari ini gitu, atau enggak, aduh, apa yang terjadi ya dengan hari ini, aku nggak buka media sosial kok kayaknya tertinggal banget gitu loh, atau bahkan mungkin kadang kita merasa kok kehidupan dia lebih baik dari aku ya, kayak rumput tetangga tuh lebih hijau gitu. Nah, Kayak kita lagu akan ya. membahasnya nih sama pemateri. Bener banget, iya bener banget. Nah, kita akan membahasnya sama pemateri kita kali ini. Oke, mungkin gini Kak, langsung aja kali ya. Nah, sebenarnya istilah FOMO ini sendiri apa sih Kak? Oke, kalau misalnya nih ya, kita mulai aja gimana nih Mbak? Dari istilah ya. Iya, benar. Tapi gini dulu nih, saya mau disclaimer dulu, mau ngasih overview dulu sebelum kita ngebahas istilah FOMO sendiri. Mm-mm. Jadi, sebelum kita membahas istilahnya ini seperti apa lebih dalam, mungkin saya ingin bertanya, dan teman-teman, rekan-rekan semua boleh banget jawab di dalam hati ya, jawab di dalam benaknya paling dalam. Oke, pertanyaan saya tuh simple banget, dan mungkin relate ya sama kehidupan kita. Saat Mm-mm. pertama kali kita bangun tidur, apa yang pertama kali kita lakukan? Oke, Iya, jawab dalam benar hati ya. banget. Iya ya. Iya, Iya. apa yang pertama kali kita lakukan? Mungkin ada Mm-mm. sebagian orang yang berdoa, mengucapkan syukur karena udah bangun tidur, udah bisa hidup kembali dari mati yang tertunda gitu ya. Atau ada yang Mm-mm. langsung minum air putih, atau ada yang tidur lagi bahkan. Kayak saya tuh sering banget tuh, Pak. Jadi habis
bangun kok malah tidur lagi gitu, malah nggak nyadar gitu ya. Iya, Bisa gitu iya. ada yang bilang tuh langsung lihat jam. Oke, bisa jadi juga ada yang langsung Hmm. lihat waktu, lihat pukul berapa gitu ya, atau yang melaksanakan ibadah. Tapi ada juga Hmm. sebagian orang yang begitu bangun, pertama kali yang dia lakukan adalah mengecek media sosial. Iya, benar Ya, banget. siapa di sini teman-teman nih? Apakah benar juga merasakan hal yang sama seperti itu? Nah, Iya. kalau misalnya kita nih baru aja langkah awal dalam kehidupan, yaitu ketika bangun tidur, udah langsung mengecek media sosial, ada kecenderungan kita juga mengalami sindrom FOMO. Nah, jadi udah tahu ya, Hmm. ini, oh ternyata gini gitu relate-nya. Nah, kalau dari secara istilah, FOMO ini ya, kalau dari bahasa Inggris kan fear of missing out ya, ketakutan akan kehilangan sesuatu. Kalau secara maknanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kita artikan lebih deep lagi, lebih dalam lagi, sebenarnya FOMO ini suatu sindrom. Kalau saat ini masih dikatakan Hmm. sindrom ya. Mungkin kalau teman-teman yang masih belum tahu, rekan-rekan yang belum tahu sindrom itu apa, jadi sindrom itu dalam istilah psikiatri, kedokteran, dan psikologi adalah salah satu kumpulan ciri-ciri atau simptom. Jadi kan di FOMO itu ada ciri-ciri itu Mbak, nanti saya sebutin. Hmm. Nah, Hmm. kumpulan-kumpulan dari itu akan membentuk suatu fenomena yang dinamakan FOMO. Nah, sindrom Hmm. Hmm. ini berkaitan sama permasalahan kesehatan mental ketika seseorang itu merasakan ketakutan terus-menerus. Ketakutan terus-menerus yang dirasakan, kekhawatiran gitu kan, terus ngerasa cemas, kok kayaknya aku ngerasa takut dengan sesuatu hal yang belum pasti terjadi gitu. Di mana Hmm. Hmm. kecemasan ini muncul karena merasa momen-momen notifikasi, postingan, informasi dari pihak lain itu tuh kayaknya lagi berkembang tapi kita nggak bisa ngikutin gitu. Nah, jadi secara Hmm. istilahnya kayak gitu tuh. Semoga bisa nangkep ya. Kalau misalnya ada yang kurang, bisa banget ditanyain ya. Gitu ya Mbak Tora ya. Hmm. Berarti tadi kayak ada rasa cemas, kekhawatiran dan takut juga gitu ya. Kemudian tadi dikatakan sindrom karena memang ada kumpulan gejala gitu ya. Iya, betul. Oke, seperti itu. Oke. Nah, kemudian eh, kan istilah FOMO ini tuh kayak belum terlalu banyak yang tahu gitu loh. Nah, Hmm, sebenarnya kapan sih istilah ini mulai berkembang gitu? oke. Jadi kalau misalnya kita mau menggali sedikit ya tentang Mm-mm. historical atau sejarah FOMO itu sendiri, itu tuh sebenarnya nggak cuman berkaitan sama media sosial yang memang lagi hype banget nih sekarang. Karena kan apa-apa orang-orang nganggapnya kayaknya FOMO ini, ah, lo kayaknya kecanduan deh sama media sosial, lo FOMO, padahal belum tentu. Maksudnya bukan belum tentu Mm-mm. dia kecanduan atau dia ngerasa nggak bisa terhubung sama media sosial, dia itu udah dibilang FOMO, itu aja gitu. Tapi ketika kita ngerasa ketakutan, ketakutan akan kehilangan sesuatu momen atau pengalaman milik teman kita, orang tua kita, keluarga kita, meskipun sarananya tuh nggak harus media sosial. Contoh deh, kita kasih contoh. Misalnya nih, kalau kita lagi ada ujian, ujian kuliah atau Mm-mm. ujian sekolah. Terus kita tiba-tiba keluarga kita tuh punya planning mendadak buat liburan, holiday gitu. Mm-mm. Tapi karena Mm-mm. kita mau ikut ujian, kita nggak bisa bareng sama keluarga kita berangkat ke suatu pulau yang cantik gitu. Kayak pulaunya Mbak Tora kan asalnya cantik banget tuh ya. Pulau apa Mbak? Iya, Saya lupa. Malah Wakatobi. ya Wakatobi benar. Ke Pulau Wakatobi gitu contohnya ya. Nah, ketika Mm-mm. dia tidak bisa bergabung sama keluarganya dan harus tinggal sendiri di rumah, kan itu malang banget ya, perlu banget. Lalu Mm-mm. dia merasakan ada satu atau beberapa kecenderungan FOMO karena kayak ngerasa takut, ngerasa khawatir, kayaknya keluarga aku kayaknya lebih bahagia deh, lebih menyenangkan deh di sana.
kok aku nggak bisa ya bareng sama keluargaku di sana ya. Terus ngerasa kayaknya hidupnya dia tuh bener-bener terabaikan gitu, nggak bisa bareng sama Mm-mm. keluarga. Itu juga udah termasuk FOMO loh. Jadi nggak Oke, harus oke, oke. berkaitan sama Mm-mm. media sosial. Kayak gitu. Oke. Nah, Mm-mm. untuk menjawab yang tadi tentang istilahnya tuh sejak kapan sih muncul? Jadi sebenarnya kalau kita mau mengkonstruksikan teori, aduh bahasanya berat banget ya. Nggak usah lah pakai bahasa yang berat-berat kalau malam minggu ya. Iya. Maksudnya kalau misalnya kita mau menyederhanakan lagi nih variabel FOMO, ini kan sebenarnya asalnya dari anxiety ya, atau kecemasan. Mhm. Kecemasan sendiri itu juga udah muncul dari berabad-abad lamanya, bahkan sebelum Masehi itu udah muncul. Terus berkembang Mhm. sampai tahun 18-an, abad akhir 19, abad ke-19 sampai di tahun 1996 itu Dean Mhm. Herman itu salah satu penggiat, seingat saya penggiat tentang bisnis gitu ya. Jadi mulai berkembang di situ FOMO karena beliau ini mau membuat para customer, para pelanggannya Mhm. merasa tidak tertinggal dengan barang-barang yang dikeluarkan oleh salah satu perusahaan gitu. Misalnya nih, Mhm. ada satu perusahaan sedang mengeluarkan produk, sedang mengeluarkan atau memunculkan iklan-iklan tentang produk yang mereka punya gitu. Gimana caranya Mhm. si customer atau si pelanggan atau masyarakat secara luas ini tuh hmm, nggak merasa justru salah-salah, maksudnya merasa tertinggal sehingga dia tuh pengen ngikuti terus trennya, pengen ngikuti terus kabar Mmm. dari si produk ini. Nah, maka dari Mhm. itu Mhm. muncul FOMO, istilah FOMO di tahun tersebut. Kemudian, Mmm. kan ini baru muncul nih ya, belum divalid, belum Mhm. divalidasi. Kemudian di tahun Oke. 2013, baru FOMO ini mulai masuk ke ranah akademik atau ke ranah research, ke ranah penelitian, Mhm. divalidasi menggunakan alat ukur yang dikembangkan oleh Pirsig. Jadi barulah Mmm. muncul istilah FOMO ini berkembang, berkembang, berkembang. Dan karena pada tahun 2013 itu udah tahu banget ya, udah ada Facebook, udah ada Twitter, Mmm. Mhm. orang tuh udah pada kehidupannya kayaknya udah terpapar banget sama media sosial ya Mbak ya. Mhm. Makanya Iya benar. FOMO ini dikaitkan sama media sosial hingga sampai sekarang. Mhm. Oke, berarti ya seperti itu ya perkembangannya ya, yang awalnya kayak ngejar biar gimana caranya konsumen ini bergantung sama barang, pada akhirnya dikaitkan sama media sosial ini, karena saat ini kan yang paling dekat dan kita fenomena media sosial ini gitu ya. Iya, iya. Benar Oke, banget. selanjutnya iya Kak, oke ada pertanyaan dari Gisetra. Nah, apakah FOMO juga bisa dikaitkan dengan sebuah hubungan? Mungkin ini relationship gitu ya. Nah, Mm-mm. itu. Mhm. Oke, Kak Gisetra, ini pertanyaannya bagus banget ya. Jadi, saya juga sebelumnya udah pernah melakukan fokus grup diskusi terhadap beberapa generasi milenial yang membahas FOMO. Ternyata, seperti yang tadi kita udah bahas, FOMO itu kan nggak hanya berkaitan sama media sosial, tapi ada juga realita Mhm. kehidupan. Bahkan Mhm. FOMO sendiri itu juga bisa berkaitan sama hobi, manga. Jadi kalau misalnya nih ada orang yang wibu banget ya, anime banget, dia suka banget Mmm. tuh sama sama apa sih istilahnya komik Jepang itu manga kan, anime kan? Manga, heeh. Ya Mhm. benar. Mhm. Nah, ketika dia muncul tuh, ting tung notifikasi dari aplikasinya, dia tuh udah kayak ngerasa pengen banget tuh langsung buka, pengen banget tuh langsung ngelihat, pengen banget langsung lihat notifikasinya. Dan itu juga termasuk FOMO, bisa dikatakan kecenderungan FOMO. Lalu Mhm. bagaimana ketika dikaitkan sama relationship? Justru Mhm. menurut saya, relationship ini tuh riskan sekali dengan FOMO. Karena objeknya Oke. jelas. Mhm. Objeknya jelas. Itu adalah mungkin ya ceng-cengan atau gebetannya gitu ya. Nah, Mmm. ketika dia tidak bisa tahu kabar dari si
pasangannya dia atau gebetannya dia ini, dan dia kayak ngerasa, "Oh, aku jadinya kayak ngerasa khawatir ya? Kok aku ngerasa takut Mm-mm. ya kalau misalnya kabaran dia lebih menyenangkan daripada sekarang? Aku ngerasa nggak kayak gitu. Atau aku nggak tahu nih dia ngapain aja." Dan ingat ya, poin Mm-mm. pentingnya, kita merasakan ketakutan sama kekhawatiran dan kecemasan. Kalau nggak ngerasain itu nggak namanya FOMO. Tapi dilihat dulu nih Mbak Tora kontennya, apakah Mm. dia merasa ketakutan karena memang takut tertinggal saja, atau takutnya karena hal yang lain. Mungkin karena dia ngerasa takut diselingkuhi, takut Mm. dikhianati, atau dia kayak muncul kecurigaan atau semacam posesif gitu. Itu beda lagi pembahasannya. Intinya FOMO ini Mm. tuh Oke. hanya berkaitan dengan ketakutan akan ketertinggalan dari si momen atau berita dari pihak tersebut. Kayak gitu. Oke. Ya, seperti itu ya. Oke. Kemudian ada lagi nih pertanyaan dari Gigih. Nah, seberapa intensitas bahaya FOMO itu? Apakah perlu penanganan atau diri sendiri yang dapat mengendalikannya? Gitu, Kak. Oke, luar biasa banget ya Gigi ya pertanyaannya. Jadi ini sebenarnya langsung Hmm. menjawab dampak dari FOMO aja ya, Mbak Tora ya. Ya, oke benar. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa bahaya sih FOMO ini gitu, kok kok kayaknya orang-orang tuh pada ketakutan banget kalau misalnya ngalami FOMO. Padahal kan cuma media sosial aja ya, bisa aja ya kita Iya, benar. kendalikan gitu dalam diri kita. Gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Bisa kita itu mencegah atau memprevent FOMO itu supaya nggak terjadi sama diri kita. Tapi lihat dulu, Mm-mm. beberapa golongan, beberapa kelompok itu tuh bisa ngerasain perasaan negatif yang berlebihan loh akibat FOMO itu. Dan gimana Mm-mm. dampaknya itu bisa terjadi? Dampaknya itu tuh sebenarnya ada beberapa ya. Saya akan coba meringkasnya lebih sederhana, lebih Mm-mm. singkat, supaya malam ini kita bisa lebih luas pembahasannya. Jadi, mayoritas orang FOMO itu percaya bahwa media sosial sebagai tempat, sebagai wahana dia untuk menunjukkan siapa identitas dirinya dan apa yang dia. Mm-mm. Jadi kayak orang FOMO ini tuh merasa bahwa profil di media sosial dia ini nih bener-bener yang nyata, nggak, bahkan yang realita kehidupan nyata tuh bukan dia gitu. Jadi dia menganggap bahwa media Mm-mm. sosial ini adalah realnya dia, dan realita kehidupan itu adalah dunia mayanya dia. Jadi kayak kebalik gitu. Mm-mm. Nah, ketika seseorang merasa pengen banget terhubung sama media sosial, atau pengen banget terhubung pada satu momen atau orang lain tertentu gitu ya, dia merasa pengen banget terhubung, nggak bisa stop nih, harus tahu kabarnya, kayaknya baru taruh HP dikit aja, begitu dengar bunyi ting Mm-mm. langsung pengen lihat HP, langsung buka, baru mau buka pintu dengar HP-nya bunyi langsung buka HP. Kayak gitu tuh kan nggak nyaman Mm-mm. banget ya, nggak nyaman Iya, banget, benar. Mm. ngerasa kayaknya kehidupannya dia tuh kayak di situ-situ aja gitu. Mm-mm. Dan ketika dia memiliki intensitas yang berlebihan terhadap media sosial, itu akan memunculkan dampak dari segi kesehatan. Mm. Jadi kecemasan itu sendiri itu merupakan, bisa dibilang kayak sumber gitu. Jadi si FOMO ini tuh Mm. bisa menyebabkan gangguan-gangguan lainnya tuh muncul. Mungkin kayak dia ngerasakan stres atau dia kayak ngerasakan depresi itu bisa bermula dari kecemasan atau bisa bermula Iya, dari benar. si FOMO ini tadi. Mm-mm. Nah, ketika Mm. orang mengalami kecemasan, itu kan kalau secara fisik ya akan ada hormon yang berkaitan. Itu akan ada Mm-mm. hormon yang adrenalin sama serotoninnya tuh kan akan muncul tuh. Nah, itu bisa Mm-mm. menyebabkan dia kayak berpengaruh ke fisiologisnya dia. Dia kayak sulit untuk fokus. Mungkin dia kayak juga bisa memunculkan pusing. Makanya ada yang bilang kalau kayaknya lo kebanyakan main HP deh, karena eh,
lo terlalu pusing, lo matanya merah kayak gitu. Nah, itu juga salah satu bentuk dari kecemasan yang muncul ketika kita selalu terhubung sama gadget dan media sosial. Itu baru dari segi kesehatan loh, Mbak Tora. Baru dari segi kesehatan. Kalau dari segi hubungan Oke. sosial, dampaknya itu tuh besar banget ya. Kayak tadi yang saya Mm-mm. bilang, ketika orang mengalami FOMO, dia akan lebih mengutamakan kehidupan dunia maya dibandingkan kehidupan realitanya dia. Sehingga dia nggak punya banyak waktu untuk berkembang, untuk mengembangkan potensinya dia, untuk bekerja lebih baik secara optimal. Sehingga apa yang terjadi? Mm-mm. Tidak produktif kan? Mm-mm. Banyak pekerjaan yang terbengkalai dan dia mengabaikan aktivitas kehidupannya dia gitu. Apalagi ini musim COVID. I really know kalau COVID ini memang benar-benar mendorong kita untuk ya secara tidak langsung mentoleransi perilaku-perilaku yang menyimpang ya. Jadi kayak misalnya kalau misalnya COVID kan karena di rumah aja ya, jadi kita Mm-mm. mau keluar bingung juga mau nge-refreshing diri, akhirnya memilih gadget, memilih media sosial itu Mm-mm. sebagai bentuk pengalihan diri kita. Ya it's okay, karena kan tiap orang Mm-mm. punya coping stress yang berbeda ya, penyelesaian masalah yang berbeda. Mm-mm. Tapi ingat, Eh, ketika pengalihan itu ternyata memunculkan dampak yang sangat besar dalam kehidupan kita, kita perlu mengidentifikasi itu untuk lebih menyikapinya, jangan sampai justru nanti menjadi gangguan yang klinis. oke. Dan yang Mm-mm. terakhir nih dampaknya secara finansial. Oke. Langsung langsung Iya, terbelalak finansial. ya matanya Mbak Tora ya dengar finansial. Iya, gimana tuh Kak dampak finansialnya tuh? Jadi kan kalau FOMO ini dia melihat bahwa kehidupan orang itu tampaknya lebih menyenangkan, tampaknya lebih Mm-mm. bahagia. Padahal dia nggak tahu Mm-mm. ya, di balik pemrosesan sebelum orang memposting memposting feed-nya atau memposting video atau foto itu mungkin aja melalui beribu kali editing, beribu kali Bener penyuntingan, banget. kayak Mm. foto mungkin sebelah sini angle-nya nggak bagus ganti, terus mungkin dia langsung lihat wah kayaknya nih dia cantik banget, padahal dia nggak tahu mungkin dia ngambil angle angle yang bagus gitu, atau dia nggak Mm-mm. tahu si orang ini sebelum melalui sebelum menghasilkan foto yang secantik itu menurut dia itu udah melalui berbagai macam proses, mungkin kayak hidungnya ditambahin dikit atau bibirnya ditipis atau ditebelin dikit gitu, dia nggak tahu, dia cuma ngelihat wujudnya aja gitu kan. Itu kan banyak banget Mm-mm. olesan yang cuma terlihat secara instan di mata kita karena kan media sosial menyajikan visual yang beragam ya. Nah, Mm-mm. belum lagi nih contoh lagi nih yang lain nih. Ketika kita melihat postingan kayak selebgram gitu, kok kayaknya hidupnya dia Mm-mm. bahagia banget ya. Kok kayaknya terus ya. Kok kayaknya keluar negeri, bulan madu, punya anak, hidupnya pokoknya kayak nggak ada yang kurang gitu. Nggak ada yang Mm-mm. nggak ada yang menderita dibanding kita, kok kayaknya makan nasi tempe tahu mulu gitu kan misalnya gitu. Mm-mm. Nah, padahal dia nggak tahu, mungkin aja orang yang sudah memposting itu tuh udah melalui serangkaian proses. Mungkin aja ketika keluarga itu Mm-mm. mau foto, mereka harus berdebat dulu, mengalami konflik dulu. Mm-mm. Terus setelah foto, bisa aja kan mereka malah jadinya alone together. Maksudnya keluarga itu tuh Mm-mm. justru tampak di media sosial kayak together always, tapi pada saat dunia nyata alone together, kayaknya mama, Mm-mm. bapak, anaknya pegang HP, nggak ada sama sekali komunikasi yang intim atau lekat di situ. Kita nggak pernah tahu itu. Yang kita Oke, lihat oke. hanya kehidupan orang yang menyenangkan. Nah, sehingga ketika orang yang mengalami FOMO itu merasa bahwa kenikmatan dunia, surga dunia, itu ada di media sosial. Sehingga Mm. ketika dia Mm-mm. melihat tren baju, tren handphone, tren. Pernah nggak sih Mbak Tora ngerasain kalau ngelihat selebgram yang Mbak Tora suka banget, itu lagi mempromosiin salah satu produk.
Dan Mbak Tora kayaknya percaya nih produknya tuh bagus untuk Mbak Tora. Bisa nggak sih Mbak Tora Oh ikut bantu? iya, iya, ya bisa, bisa aja gitu. Karena kan emang yang ditampilkan itu yang bagus-bagusnya aja gitu kan. Bener kan? Mm-mm. Atau nggak ada juga tuh Mbak, selebgram yang mereview makanan sampai reviewnya mau meninggal. Mau apa? Pokoknya Hmm. semua kata-kata disebutin yang bagus-bagus sampai mau meninggal Iya, disebutin. iya, benar, benar, benar. Kita tahunya Mm-mm. makanan itu enak, barang itu bagus, produk itu bagus, sehingga kita kayaknya nggak bisa ketinggalan apa yang mereka iklankan gitu. Akhirnya merogoh Hmm. merogoh ini kantong, Gocek. menguras Mm-mm, benar uang, banget. baru beli baju, beli lagi karena FOMO tadi nggak bisa kelewatan dengan apa yang mereka tampilkan di media sosial. Makanya FOMO itu juga bisa berpengaruh terhadap aspek finansial. Kayak gitu. Oke. Oh ya, seperti itu ya, Kak. Oke, Kak Gigi, begitu ya jawabannya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Sama-sama. pertanyaannya. Nah, oke. Nah, sekarang eh, sebenarnya siapa sih yang paling berpotensi untuk terkena sindrom FOMO ini, Kak? Kalau misalnya ditanyakan yang paling potensial mengalami FOMO itu setiap tahun tuh apa ya? Setiap tahun tuh dinamis ya Mbak Tora. Jadi Hmm, hmm, hmm. pada saat awal kemunculan FOMO itu dikatakan bahwa yang paling dominan mengalami FOMO itu umur 18 sampai 33 tahun. Itu berdasarkan Hmm, penelitian dari oke. Brzezinski sendiri. Kenapa bisa begitu? Karena pada saat di usia-usia itu kan udah memasuki dewasa awal. Di Hmm, mana tugas perkembangan usia dewasa awal itu kan mempersiapkan berbagai macam pencapaian kehidupan, pencapaian prestasi, pernikahan, yang kayak gitu-gitu ya Mbak ya. Nah, hmm, hmm, hmm. dia akan merasa termotivasi ketika melihat orang-orang di sekitarnya itu tuh kayaknya udah punya semuanya gitu. Pernah nggak sih Mbak Hmm. Tora di umur sekarang, Mbak Tora masih muda kan umurnya, masih 20-an Iya kan? dong. Atau masih 15 tahun? Oh iya, kelihatannya masih bagus. Ya, pernah nggak sih Mbak Tora Hmm, kayak merasa di usia 20-an itu tuh kayaknya ngerasa kok orang lain udah pada punya segalanya ya, punya mobil, punya rumah, punya hmm, hmm, anak, hmm, hmm. punya suami. Atau ketika kita punya segalanya sekalipun, kita justru bisa saja ngerasa iri dengan orang yang kayaknya dia hidup sederhana tapi enak ya. Oh dia Hmm, hidupnya hmm, hmm, hmm. biasa aja tapi nggak pernah kayak ada masalah. Nah, ketika di usia-usia segitu, kita tuh memang lebih banyak mengkomparasikan kehidupan kita, membandingkan diri kita dengan orang lain. Hmm, Karena yang kita benar. lihat Hmm, pencapaian orang lain kan. Nah, hmm, makanya hmm. di usia segitu tuh bisa ngalamin FOMO. Tapi makin ke sini Mbak Tora, setelah muncul generasi pertiktokan sejagat Hmm, raya, oke. Hmm, hmm. akhirnya muncullah penelitian baru. Ini saya sampai nyatat karena namanya agak susah ya Mbak Tora. Di tahun 2000, Oke. di tahun 2017, Geslim dan teman-temannya itu menemukan bahwa FOMO di, bisa dialami mayoritas di bawah 21 tahun. Hmm, oke. Bisa Hmm, dikatakan udah bukan generasi milenial lagi, bahkan generasi hmm, hmm, post milenial atau generasi Z. Bayangin hmm, dong, hmm, Mbak, hmm. anak seumuran di bawah itu mengalami FOMO gimana? Kita aja ngerasanya kayaknya, aduh kok bisa ya aku ngalamin, apalagi anak-anak, pasti kita ngerasa miris banget kan. Hmm, hmm, hmm. Nah Iya, ini, iya, iya. nah itulah salah satu potensial yang bisa dialami sama generasi itu, karena nanti ada beberapa faktor yang bakalan saya sebutin. Kenapa bisa si Hmm, FOMO hmm, itu oke. bisa Hmm. berkembang gitu. Iya, oke, oke, oke. Nah, berarti memang saya bisa tarik kesimpulan nih bahwa ternyata siapapun itu bisa mengalami FOMO ini gitu. Siapapun. Apalagi sekarang kan hampir semua kalangan itu sudah memegang ini Android gitu kan dan mempunyai media sosial gitu. Jadi mungkin itu adalah salah satu sumbernya. Kenapa?
bisa merasakan atau ya terkena sindrom FOMO ini tadi gitu. Bener Oke, banget, oke, Mbak. oke. Tadi Bisa kan, jadi bisa mhm, jadi lansia yang punya gadget sering buka medsos juga bisa kok ngalamin FOMO. iya benar banget. Berarti nggak terlepas dari kalangan atau usia apapun ya, selama mempunyai gadget deh atau mempunyai media sosial gitu. Iya, benar. Oke. Tadi faktor-faktornya apa aja, Kak? Tadi sempat disebutkan kan? Ya, kalau misalnya Mhm. faktor-faktor atau mungkin apa sih yang bisa menyebabkan FOMO itu terjadi sama kita? Itu Mhm mhm. sebenarnya ada tiga ya. Yang pertama itu dari segi usia tadi atau dari segi gender. Mhm. Kalau usia, tadi saya sudah bahas. Kalau gender, Oke. ditemukan bahwa ternyata yang mengalami FOMO itu mayoritas dialami oleh laki-laki. Oh, wow, kenapa begitu? Sebenarnya kalau di jurnalnya sendiri, di penelitiannya sendiri itu nggak ada membahas lebih dalam ya tentang kenapa bisa Mhm gender mhm laki-laki. Tapi ini tanpa mhm. maksud mendiskriminasikan laki-laki ya, mohon maaf ya teman-teman rekan-rekan Taraga Kiri, ini saya nggak ada maksud Mhm. mendiskriminasikan laki-laki. Cuman kan di Iya, oke. studinya seperti itu. Mhm Jadi mhm kalau kita tarik secara logika, ini deh Mbak Tora. Mbak mhm Tora merasa nggak sih, ini terlepas dari jumlah populasi di dunia ya, kalau itu kan udah tau lah, mhm pasti perempuan nih yang paling banyak. mhm mhm. Tapi maksud saya, Mbak Tora pernah nggak sih kayak ngelihat wave dari sosial media, gelombang sosial media itu tuh lebih banyak postingan cewek atau cowok? Mmm, Postingan oke siapa oke yang oke paling oke. banyak? Postingan cewek atau cowok yang paling banyak? Mmm, kayaknya kebanyakan cewek nggak sih? Tapi kadang-kadang cowok juga sih, heeh. Benar, Cuman Mbak. kebanyakan cewek gitu, mhm. Benar, benar, benar banget. Cewek yang paling banyak ya postingannya ya. Mhm, Hangout bareng bener, temannya di kafe, hangout bareng mhm, sahabatnya di hotel mewah. Terus yang nggak ngeposting kebanyakan kan cowok ya. mhm. Akhirnya mereka hanya memantau kan kehidupan si Oke. para oknum-oknum yang memposting ini. Jadi ya Mhm kita mhm. akhirnya bisa tahu gitu bahwa ternyata memang cowok walaupun mereka ada memposting tapi tidak sebadai perempuan yang mungkin postingannya satu kali posting langsung 5 yang muncul gitu kan. Nah, itu kan kalau misalnya cowok yang Mhm mhm. melihat media sosial ya ngelihat segala kemewahan, segala keanggunan, segala kesempurnaan kehidupan dari oknum-oknum yang mungkin memposting ini tuh akhirnya muncul kecemasan. Kok kayaknya Mmm, dia mapan banget ya daripada aku ya? Kok lo masih kayak gini-gini aja, penghasilanku masih kayak gini gitu. Kok kayaknya mhm mhm. temanku yang cewek ini punya segalanya, aku masih punya motor biasa gitu. Nah, hal-hal yang kayak gini nih Mhm bisa mhm. memunculkan perasaan kekhawatiran kalau kita nggak bisa mantau orang lain karena kita tuh udah terbiasa terpapar dengan kehidupan mereka gitu. Mhm mhm, benar benar, mhm. Oke, Iya, kayak gitu. mungkin ada ini juga sih Kak, mungkin ya, ada Mhm. hubungannya sama konstruksi sosial, di mana kayak cowok itu dituntut untuk harus bisa mempunyai pegangan sendiri gitu loh di usia segini misal kayak gitu kan. Jadi kayak ketika melihat media sosial dan kemudian kok banyak ya yang umur usia muda tuh udah punya tabungan sendiri kayak gitu-gitu kan, punya uang penghasilan sendiri gitu. Nah mungkin ada hubungannya juga dengan itu ya Kak ya. Benar-benar banget. Oke, Itu baru satu, Oke. Mbak, tadi Kamu faktornya. Oh iya, bener. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Ya, ini saya cepetin ya, saya Iya. cepetin ya. Terus yang kedua Oke. itu Mm-mm. SNS atau Social Networking Site. Nah, ini yang tadi saya bilang Hmm. ada kaitannya sama usia. Mm-mm. Social networking site itu tuh kayak teknologi informasi komunikasi yang makin menyebar luas di era sekarang. Jadi, kenapa bisa generasi Z itu mudah terpapar sama FOMO? Ya karena mereka dari lahir tuh udah dihadapin sama teknologi yang canggih. Mm-mm. Hal Mm-mm. ini yang membuat mereka menyadari bahwa kehidupan tuh memang
seperti itu gitu loh. Nggak kayak kita generasi Hmm, 90-an. Ups, tersebut deh jadinya. Nggak kayak kita gitu ya, oke. generasi 90-an yang kalau bangun tidur di hari Minggu nontonnya Doraemon, Nobita. Beda sama mereka. Mm-mm. Generasi digital, generasi Z, begitu bangun tidur lihatnya YouTube, ngelihatnya live-nya FF, live-nya Mobile Legend, atau Ya, ngelihatnya benar. ngelihatnya siapa sih yang gamer itu, saya lupa deh namanya. Just No Limit dan sebagainya lah ya, yang kayak Ah, begitu. benar. Jadi kan kayaknya nggak bisa Oke, oke, kalau nggak oke. terhubung sama itu semua. Nah itu yang kedua, dan yang Mm-mm. terakhir, ini yang penting. Itu adalah kurangnya motivasi secara psikologis. Jadi, orang yang Mm. mengalami FOMO itu memiliki kebutuhan motivasi psikologis yang rendah, Mm-mm. khususnya berkaitan Oke. dengan keterhubungan mereka terhadap sosial. Jadi, orang yang FOMO ini memang mereka tuh kayak ngerasa gimana ya, need-nya mereka terhadap keterhubungan sosial itu tuh rendah banget gitu. Justru Mm-mm. sehingga mereka merasa bahwa ya mereka harus terus terhubung gitu kan. Eh, salah, Mm-mm. bukan rendah, maksudnya tinggi. Maaf ya jadi belibet. Jadi maksudnya Oke. mereka ini punya kebutuhan yang tinggi terhadap keterhubungan sosial, sehingga ya pengennya tahu terus kabar orang lain. Makanya motivasi ini Mm. juga berhubungan dengan faktor penyebab dari FOMO itu sendiri. Oke, seperti itu ya ternyata ya. Mm-mm. Hmm. Oke, oke, oke. Kemudian ini, mungkin sebagai langkah pencegahan gitu ya, gimana sih caranya biar diri itu nggak sampai terkena sindrom FOMO ini? Oke, sebelum kita bahas langkah pencegahan, mungkin saya bisa sebutin gimana caranya mengidentifikasi atau ciri-ciri dari FOMO nggak, Mbak? Oke, benar, benar, benar banget. Ciri-cirinya dulu. Tadi ketinggalan ya. Jadi, Mm-mm. kalau kita mau mengidentifikasi FOMO ini seperti apa, saya punya tipsnya nih. Lah, kayak tips mau menghadapi ujian nasional gitu ya, tips and trick. Jadi, kita bisa melakukan sedari atau sadar sejak dini. Hmm. Sadar sejak dini, saya punya rumusnya nih Mbak. Tapi ini bukan rumus soal Oke, ujian ya. Ini rumus ciri-ciri FOMO. Itu ada oke, oke, 3. oke. Mm-mm. Ada 3. Ada T, K, S. Bukan Oke, TPS. TKS. Bukan PKS, itu partai. TKS. Ya, TKS. Suara saya kayaknya ya. Oke, TKS itu oke. yang pertama T itu adalah takut. Jadi Hmm. ketika kita mengidentifikasi, menyadari bahwa kita tuh kayaknya sedang ngerasain takut kalau tidak terhubung sama orang lain, kalau misalnya tidak Mm-mm. tahu kabar orang lain, ini adalah Mm-mm. salah satu ciri dari FOMO. Contohnya nih, dia lagi ada di kafe atau dia lagi ada di tempat tertentu. Kayaknya pengen banget paket atau wifi itu tuh harus standby di HP-nya. Bahkan kalau Mm-mm. misalnya dia nggak punya, mohon maaf ya, nggak punya data, dia bisa minta tethering gitu sama temannya. Kan menyedihkan banget gitu. Mm-mm. Ini udah ngalamin FOMO, dia juga udah secara nggak langsung tergantung sama orang lain. Nah inilah salah Mm-mm. satu dampaknya FOMO. Orang-orang itu bisa kayak ngerasa buta gitu Mbak sama realita. Maksudnya dia kayak ngerasa, gue harus banget nih terkoneksi, pokoknya mau ada paket atau nggak ada paket, pokoknya harus tersambung. Nah, akhirnya Iya, ketakutan iya. itu yang muncul gitu dalam hatinya. Terus yang kedua, khawatir. K tadi ya, K Hmm. itu khawatir. Oke, Kak Jadi, itu khawatir. Oke. khawatir ketika orang mengalami peristiwa yang lebih menyenangkan dibandingkan dia. Dan Hmm. Mm-mm. merasa dia tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk bertemu dengan orang tersebut.
Jadi Hmm, hmm, ketika kita udah ngerasa, aduh kayaknya aku nggak bisa deh bareng ikutan keluarga atau temanku yang lagi liburan, kayaknya mereka menyenangkan banget hidupnya. Sudah itu muncul nih kekhawatiran berlebihan terhadap hal-hal itu, kepikiran terus, nggak tidur, nggak hmm, makan, pokoknya kepikiran buka-buka medsos, mereka udah sampai mana ya? Kok mereka nggak ada buka-buka IG, nggak ada bikin-bikin postingan. Nah, itu udah salah satu kecenderungan ciri dari FOMO. hmm. Dan yang Oke, terakhir oke. adalah S atau stay connected. Itu apa ya, ingin tetap terus terhubung atau terkoneksi dengan aktivitas yang orang lain punya, sehingga kalau nggak terkoneksi dia ngerasain cemas, ketakutan yang Hmm, hmm, nggak ada alasan yang pasti gitu. Kenapa sih kayaknya aku pengen banget terhubung sama orang itu, padahal orang itu juga siapa gitu. Kalau misalnya jomblo ya, padahal aku nggak ada hubungan sama orang itu, tapi kayaknya aku pengen banget tahu kabarnya dia. Nah, ini udah bisa salah satu ciri dari FOMO. Kayak gitu. hmm. Oke, oke, oke. Berarti PKS tadi ya. Oke, Benar. oke, oke. Hmm. Oke, terus tadi Nah, dampaknya, dampak apa tadi Mbak? Saya lupa. eh, pencegahannya gimana biar kita tuh nggak terdampak gitu loh sama Mm-mm. FOMO ini gitu. Oke. Kalau dari segi pencegahan, saya pastinya nggak bisa langsung ngomong berdasarkan diri saya aja ya, karena saya berharap bisa Mhm, mhm. diterapkan juga ke rekan-rekan, teman-teman semua. Kalau udah berhubungan sama general, kita pastikan ngaitkannya dengan studi atau penelitian yang terkait ya. Nah, jadi Mhm, saya menemukan bahwa penelitian di tahun 2019 itu dilakukan oleh Krisdayanti dan kawan-kawan, itu mengatakan bahwa orang yang mengalami FOMO atau ketika dia merasa cemas, takut, khawatir, tidak bisa terhubung sama orang lain, itu akan mengindikasikan dia mengalami kehidupan yang bermasalah. mhm, Kenapa mhm, bisa kayak gitu? Ya karena yang tadi sudah saya jelasin juga bahwa banyak hal-hal yang mungkin dari dirinya sendiri tuh kayak tertinggal, kayak nggak terurus, bahkan terabaikan mhm, gitu. mhm. Cara fokusnya hanya ke media sosial. Nah, di tahun yang sama, keluar juga tuh penelitian yang mengatakan bahwa regulasi diri berkaitan dengan FOMO. Maksudnya gimana ya? Mmm, Apaan sih regulasi diri iya, itu? mhm, Nah, jadi regulasi diri itu adalah salah satu kemampuan yang dimiliki kita untuk mengendalikan diri kita berdasarkan tujuan atau pencapaian yang mau kita capai. Itu regulasi diri. mhm, Ketika seseorang memiliki regulasi diri yang tinggi, pastinya dia itu punya perencanaan hidup yang baik. Cara untuk mhm, mengendalikan dirinya dengan baik. Sehingga dia fokusnya hanya ke tugasnya dia, ke pencapaian dia gitu. Kalaupun buka media mhm, sosial, buka memang seperlunya aja berdasarkan kepentingan yang dia mau buka gitu kan. mhm, Nah, mhm. ketika orang punya regulasi diri yang tinggi tadi, itu bisa menurunkan tingkat FOMO. Mmm, Nah, oke, mhm, sebaliknya Mbak, justru kalau orang yang regulasi dirinya rendah, dia kayaknya susah banget ngendaliin dirinya dia, susah banget buat bisa fokus menjalani kehidupannya dia, susah banget untuk mhm. punya perencanaan kehidupan. Hal ini tuh semakin membuat dia mudah terjebak di lingkaran Saitonirojim dari si FOMO ini tadi. Oh, oke. Mhm, 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 Jadi kalau ditanya gimana cara untuk mencegah mencegah secara awal ya, mencegah secara dini FOMO mhm, itu dimulai dari regulasi diri, dimulai dari pengendalian terhadap diri kita sendiri. Kita mmm, nyadar mhm, nih sekarang kita tuh punya tujuan, punya pencapaian apa sih dalam kehidupan. Kalau mhm, mhm, misalnya mhm. kita mikirnya cuman pengen jadi beban orang tua atau cuman pengen jadi beban keluarga gitu kan, ya udah,
main aja tuh terus media sosial tanpa berusaha untuk produktif, tanpa berusaha untuk mm-mm, bantu orang tua di rumah, tanpa berusaha mm-mm, untuk ya setidaknya luangkanlah waktu buat nyapu atau ngepel gitu di rumah gitu kan, setidaknya produktif, jangan jadi beban orang tua terus gitu. Nah, jadi iya, coba kita sadari dulu nih, tujuan kita itu apa, pencapaian kita itu apa, sehingga muncul kemampuan untuk bisa mengendalikan diri tersebut, sehingga kita tuh bisa lebih fokus gitu dalam menjalani kehidupan. mm, Dan si FOMO ini tadi tuh nggak akan bisa masuk ke diri kita. Kayak gitu. mm-mm. Oke, oke, oke. Berarti hal yang paling utama tadi adalah sadar gitu ya. Kita lebih Betul-betul. aware gitu loh kepada apa sih sebenarnya yang saya alami sekarang ini gitu. Misal kita udah merasa takut atau khawatir atau bahkan mungkin cemas, wah sepertinya saya harus berhenti kayak gitu ya. Sebelum saya memang benar-benar terkena sindrom FOMO ini, kayak gitu Ya, ya Kak ya. benar-benar. Oke. Oke, oke, oke. Itu tadi tindakan preventifnya atau pencegahannya gitu. Nah, kemudian kalau misalnya udah terkena sindrom FOMO nih Kak, nah gimana caranya biar kita terbebas dari sindrom ini gitu? Oke, kalau misalnya mau bahas how to deal fear of missing out atau bagaimana caranya kita Hmm, bisa berdamai, cara bisa mengatasi FOMO itu sendiri itu sebenarnya ada banyak banget Mbak ya, banyak oke, banget. Dan itu iya benar. menyesuaikan kondisi kita sendiri gitu. Maksudnya ada Hmm, orang-orang tertentu yang nyaman menggunakan cara ini. Ada orang-orang hmm, tertentu yang nyaman menggunakan cara itu. Dari saya pribadi, karena saya ini kan asalnya dari Universitas Islam, jadi saya tuh melakukan penelitiannya berkaitan sama salah satu bentuk coping yang Islami juga, itu hmm, muhasabah. oke, Tapi hmm, khusus taragak diri, saya berusaha untuk lebih mengembangkan otak saya. Gimana cara-caranya ini si FOMO itu tuh bisa muncul gitu. Bisa muncul. Kok malah hmm, dimunculin ya? Maksudnya bisa dihapuskan gitu. Kayak diusir dalam iya diri. benar. Itu Hmm, ada beberapa, tapi saya singkat-singkat aja nggak apa-apa ya Mbak, karena banyak banget. Ada iya, sekitar hmm, 5 lebih. Yang pertama itu hmm, adalah melacak pikiran negatif. Jadi oke, ketika orang FOMO, dia itu kan punya pikiran-pikiran kecemasan, punya pikiran-pikiran hmm, ketakutan. Oh, kayaknya aku takut banget ya, takut nggak bisa sama kayak orang itu. Nah, kalau udah hmm, tahu nih pikiran negatifnya kayak gitu, kita tulis di jurnal atau di kertas. Maksudnya jurnal tuh kertas ya, atau buku diary hmm, kalau SD, zaman SD buku diary atau buku hmm, binder, kita kita catat, kita lacak pikiran-pikiran apa aja yang menjadi potensial dari FOMO itu sendiri. Setelah tahu, hmm, kita hmm, coba hmm. memaknai dari mana asalnya, gimana cara menyikapinya. Ada orang-orang tertentu yang mungkin dengan menulis dia bisa lebih mudah menyelesaikan permasalahan. Kayak gitu. Itu yang Mhm, pertama. mhm, mhm. Terus yang kedua itu kita ubah fokus. Jadi Oke. ini memang sebenarnya lebih mudah diucapkan loh Mbak sebenarnya daripada kita melakukan di media sosial berjam-jam ngelihat HP. Maksudnya memang nggak ada kepentingan ya karena memang ada adiktif gitu di dalamnya. Mhm, Coba kita perhatikan apa yang kita miliki saat ini. Kita ubah fokus kita, buka mata kita lebar-lebar, kita sadari bahwa kelebihan yang kita punya tuh sebenarnya banyak loh. Coba untuk mhm, fokus ke kelebihan kita daripada fokus ke kelebihan orang lain. mhm, Coba ubah fokus kita dari kekurangan yang kita punya. Gimana sih kekurangan yang kita punya ini bisa kita buat sebaik mungkin sehingga bisa menjadi kelebihan. Dibandingkan memikirkan bahwa kekurangan kita ini tuh bakalan selalu di bawah daripada orang lain. mhm. Nah, itu Oke. ubah fokus. Terus yang ketiga itu menerima diri sendiri. Ini penting banget, Mbak. Karena Mmm, kadang kita tuh nggak nyadar loh
kayaknya mungkin aja orang di sekitar kita itu merasa bahwa diri kita tuh yang lebih bahagia daripada mereka. Dan kita ngerasa Hmm. mereka yang lebih bahagia daripada kita. Daripada Mm-mm. kita hidup dengan siklus yang begitu terus, mulai sekarang coba untuk menerima diri sendiri dulu. Kita harus menyadari bahwa kita tuh nggak bisa mengikuti perkembangan orang setiap saat. Ini pasti Mm-mm. akan ada ujungnya. Ini Mm-mm. pasti akan ada titik akhirnya. Tapi mau sampai kapan kita terus begini kan? Maka dari itu, Mm. Mm-mm. kita perlu untuk bisa menerima semua yang ada dalam diri kita tanpa syarat, tanpa syarat ketentuan berlaku kayak produk MLM gitu kan, nggak pakai duit gitu. Tapi yang Mm-mm. benar-benar kita menyadari bahwa apa yang kita punya itu berharga. Karena kalau bukan diri kita sendiri itu siapa lagi gitu. Mm-mm. Benar banget. Harus dimulai dari diri sendiri gitu ya. Benar, accepting diri Mm-mm. kita sendiri. Itu utama banget. Mm-mm. Kalau kita udah bisa menerima diri kita sendiri, selanjutnya adalah menghargai diri kita sendiri. Dan fokus Mm-mm. untuk berterima kasih, bersyukur dengan apa yang sudah kita punya. Coba deh sekali-sekali Mm-mm. tuh kayak peluk diri kita gitu, Mbak Tora. Mbak Tora pernah nggak sih kayak peluk diri sendiri? Oh, pernah. Pernah Pernah, ya. Zunia. Nah, Iya. apa karena nggak pernah dipeluk orang lain? Nggak Mbak, bercanda Mbak. Itu saya proyeksi Tentu ke diri tidak. sendiri ya. Iya Itu, dong, itu kan adalah salah satu cara untuk menghargai diri sendiri gitu kan. ya benar banget Mbak. Jadi, coba sekali-sekali kita itu menghargai setiap perjalanan yang kita lalui dalam hidup ini. Mm-mm. Dengan cara, ya berterima kasih, bersyukur. Bersyukur pada diri kita sendiri, Mm. bersyukur pada Tuhan yang sudah menciptakan kita, membuat kita kuat sampai saat ini. Dengan begitu kita nggak mungkin nggak ngerasa kepikiran sama kehidupan orang karena kita nggak punya waktu untuk orang lain. Mm-mm. Mm-mm. Kayak Oke, gitu. oke, oke. Terus Mm. selanjutnya mengendalikan penggunaan media sosial. Ini sama ya kayak regulasi diri tadi ya. Intinya kita Mm-mm. coba sebijak mungkin mengendalikan atau pakai cara kayak gini deh. Biasanya kan dalam sehari itu kita punya 24 jam ya. Bukan Mm. biasanya, memang seharusnya ya Mbak ya. Memang 24 jam. Ya, mohon maaf Mbak, ini agak karena udah malam gitu. Eh, Oke. 24 jam kita punya waktu. Ya nggak mungkin kan selama 24 jam itu waktu yang kita punya hanya untuk media sosial. Mm. Boleh main media sosial tuh nggak buruk kok, tapi kalau kita pakainya juga Mm-mm. nggak berlebihan. Coba Iya benar. sisakan waktu 1 sampai 2 jam aja, atau sisakan waktu menurut kalian yang kita butuhkan lah. Dengan begitu tuh akan lebih mudah untuk kita bisa Mm-mm. menjadi alarm pada saat menggunakan media sosial. Mm. Oke, terus Oke. dua ya yang terakhir ya. Sebenarnya masih banyak tapi saya eh, maksimalkan dua lagi. Yang Iya. dua yang terakhir itu adalah mindfulness. Jadi ini Oke, udah banyak ya, mindfulness. Mm. mindfulness ini di sekitar sejagat raya tuh udah banyak banget terapi Mm-mm. atau kayak seminar mindfulness. Boleh banget teman-teman ikut kalau misalnya ada. Tapi secara umum mindfulness itu tuh kayak lebih kepada kondisi di mana kita itu kayak lebih fokus sepenuhnya terhadap diri kita dan saat ini. Kayak here and now. Mm-mm. Oke. Jadi kita cuma fokusnya terhadap apa yang kita sedang lakukan saat ini gitu. Kalau misalnya kita lagi Mm. pusing, lagi khawatir, lagi cemas, mikirin orang lain, coba deh sekali-sekali pada saat jalan kaki atau naik motor atau naik mobil, perhatikan lingkungan sekitar, pemandangan sekitar. Kita Mm-mm. lihat ada burung-burung lewat, ada suara kicauan burung, ada hirup udaranya dengan nikmat, kecuali siang hari jangan ya, karena polusi. Maksud saya pagi hari atau sore hari gitu. Kita rasakan, kita mindfulning kan, jadi dengan Mm-mm. begitu kita akan lebih ngerasa relax, ngerasa tenang dengan kehidupan. Mm. Dan yang terakhir, Mbak, terakhir itu adalah muhasabah. Ini yang saya teliti kemarin. Jadi
Oke. Singkatnya, kita itu perlu banget untuk mengevaluasi, mengintrospeksi apa yang udah kita lakukan dalam sehari, dalam seminggu, dalam sebulan, dalam setahun belakangan. Kita nilai Mm, nih, mana buruk, mana baiknya. Dari segi tujuan mm, juga, mm, dari segi niatnya juga. Apakah selama ini kita memposting itu untuk mendapatkan pengakuan dari orang lain atau tidak? mm, mm, Atau kita mm, pengen lihat postingan itu karena bentuk ketidakbersyukuran diri kita terhadap diri kita sendiri. Jadi kita perlu banget untuk mm, mm. mengintrospeksi, menyadari kalau misalnya yang beragama Islam merasakan bahwa apakah selama ini yang aku lakukan mendapatkan ridho Allah nggak ya? Kalau misalnya enggak, pantesan hidup aku tuh kayaknya ngerasa seret banget gitu. Jadi Mm, perlu mm. banget untuk kita bermuhasabah diri mulai sedari dini. Kayak gitu. Oke, heeh. Udah Mbak, kelar. Berarti memang oke, oke. Nah, berarti memang apa ya, untuk melepaskan diri dari FOMO ini ya kita dari diri sendiri gitu. Kita nggak perlu nunggu orang lain untuk mengingatkan kita. Ya kita mulai dari diri sendiri gitu ya. Kemudian memang kalau kita bicara soal cara, memang ada begitu banyak cara dan nggak semua cara juga cocok untuk diterapkan ke diri kita gitu. Jadi perlu banget nih kita tahu kebutuhan kita apa sih gitu dan yang cocok itu apa gitu. Seperti itu ya, Kak. Oke, Benar-benar. ini kita udah di penghujung waktu ya. Iya ya. Nggak kerasa banget ya, kita memang pembahasan FOMO ini sangat menarik gitu karena sangat dekat dengan kita gitu ya. Benar-benar Tuh. banget. Dan bahkan jika kita tidak membahas FOMO ini, kadang kita merasakannya tapi kita tidak menyadarinya bahwa sepertinya saya sedang mengalami sindrom FOMO seperti itu ya, Kak. Benar-benar, benar banget. Oke. Nah, karena ini udah di penghujung waktu ya, mungkin teman-teman yang masih kepo soal FOMO bisa langsung tanya di sama Kak Zunia juga bisa mungkin ya, atau mungkin kita bisa jadwalkan di lain waktu gitu. Nah, sekarang untuk closing statement-nya Kak, gimana nih menurut Kak Zunia untuk teman-teman taraga diri? Oke, untuk rekan-rekan, teman-teman para kiri yang budiman, yang berbaik hati pada malam minggu yang berfaedah ini, mungkin kalau diminta untuk closing statement, saya mau memberikan sedikit quote ya, Mbak Tora, untuk kehidupan kita. Iya, iya. Semoga bisa Hmm, sama-sama kita selalu ingat bahwa hidup kita ini tuh perlu ada penggeraknya. hmm. Jadi ini quote-nya mohon maaf ya kalau misalnya mungkin kata-katanya agak belibet atau apa, soalnya saya nggak sempet nyatat, jadi cuma di dalam otak saya gitu. Oke. Oke, saya coba ya mulai ya. Jadi Hmm, sekali-sekali perlu banget kita lihat diri kita sendiri, lihat dan sehatkan diri kita dari segala macam problema kehidupan saat ini. Mungkin saja hmm, kita selama ini ngerasa kesulitan, ngerasa banyak hmm, hambatan, karena kita hmm, terlalu sering membandingkan, karena kita hmm, terlalu sering melihat kehidupan orang lain tanpa bersyukur dengan apa yang sudah kita punya saat ini. Ingat hmm, hmm. bahwa kehidupan itu bukan suatu kompetisi, sehingga Oke. kita nggak bisa menuntut untuk menjadi pemenang atau menjadi yang kalah dalam kehidupan ini. Nggak ada yang kayak gitu. Tapi Hmm, kita akan selalu menjadi pejuang dan pemenang untuk kehidupan kita. hmm, oke. Dan gimana ya, maksud saya tuh FOMO itu tuh memang nggak selalu menjadi kondisi yang parah, Mbak. Jadi FOMO tuh Hmm, bukan, hmm, kita nggak bisa nyalahin FOMO-nya, Mbak ya, karena seiring hmm, hmm, perkembangan zaman, pasti akan ada gangguan-gangguan yang muncul lagi gitu. Tapi hmm, benar. Hmm, tergantung dari kita menyikapinya dari semua itu gitu. Jadi kita cukup hmm, mengendalikan perasaan takut yang muncul ini sebisa mungkin. hmm, Salah satu caranya dengan menjaga kesehatan mental kita gitu kan. hmm, hmm, Jadi cobalah untuk menghindari segala hal.
yang bisa menimbulkan FOMO tadi dan meningkatkan apa yang sudah kita punya, meningkatkan lebih banyak menikmati kehidupan kita sendiri mulai dari hari. Hmm, oke. Wow, luar biasa sekali ya. Saya tadi sempat kayak, ya benar sekali. Beberapa kata tuh kayak ngena banget gitu loh, bahwa kayak misal kita nggak boleh nih melakukan self compression kayak gitu kan, kayak selalu membanding-bandingkan diri gitu kan. Seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih Kak Zunea telah Terima kasih memberikan kita juga ilmu yang sangat luar biasa pada malam ini. Sungguh malam minggu yang sangat berfaedah ya. sama-sama Mbak Tora dan tim Taraga Diri luar biasa banget ya. Maksudnya udah mau menjadi sarana untuk teman-teman, untuk rekan-rekan bisa belajar bersama, diskusi bersama. Semoga bermanfaat. Semoga bisa Alhamdulillah. membawa pahala, membawa kebaikan untuk kita semua. Amin, amin, amin. Oke, wah nggak kerasa banget nih waktunya udah selesai ya. Terima kasih teman-teman yang udah bergabung, yang udah mendengarkan materi pada malam ini. Oke, jangan lupa saksikan terus ya Salam Diri Sabtu Malam Diskusi Ringan bersama Taraga Diri di IG Live Taraga Diri. Oke, sampai jumpa. Ya, Retno Jamanti, iya sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Terima terima kasih Kak, ilmunya kasih. keren sekali. Ya, sama-sama. Sama-sama. Ya.